kepada Kanda Profesor Bohari. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kumpul bersama dan sudah ada dua pembicara terdahulu yang saya hormati, Ketua Wilayah KKSS beserta Ketua Harian, Bendahara Umum, Sekjen tadi ada juga, Ketua KKSS Samarinda, para sesepuh, ada Pak Balfas, ada Pak Ayub, ada Haji Nasir, Haji Kandari, Ketua IWSS, Ketua HMP, dan segenap pengurusnya, baik di wilayah maupun kabupaten. Saya dihubungi sama dengan Pak Prof. Mas Jaya oleh Pak Ketua, siapkah menjadi pembicara? Saya bilang siap. Oke. Belum saya tanya apa temanya. Siap aja. Saya pikir kan selama ini saya dipanggil untuk narasumber, ya paling tidak masalah pendidikan, masalah ya kalau mau spesifik gratis pol atau apa ya seperti itu. Tiba-tiba tornya sekretariat. Ini mungkin karena saya pernah jadi sekretaris KKSS ya, zaman Pak Sofyan. Ya. Oke, itu berat. Kenapa berat? Karena sampai sekarang KKSS belum punya sekretariat, ya kan? Dan HMP juga kayaknya belum punya ya yang permanen. Jadi dengan segala kebanggaan kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Ade, Pak Prof. Jaya, bahwa kita ini pokoknya unggul di mana-mana ya. Unggul 21 dari 25 kabupaten anggota legislatif Bontang orang KKSS, 70% di Samarinda KKSS. Di DPRD provinsi juga saya kira mayoritas. Ya, tapi kan orang tanya, KKSS tidak punya sekretariat. Kan itu jadi pertanyaan ironis kan. Jadi kita sudah berhasil sesuai temanya merawat masalah warisan. Warisan insya Allah sudah bisa kita rawat semua, dan saya kira tak satu pun di antara kita yang tidak mengenal budaya kita sendiri. Tetapi merajut masa depan yang perlu ditekankan, karena kita merawat warisan. Jadi saya bertanya, kenapa kita tidak punya KKSS? Karena kita merawat warisan, Pak. Warisannya adalah orang-orang kita kan banyak nih yang kaya-kaya, rumahnya gede-gede. Orang nggak usah punya, di rumah saya aja, di rumah saya. Dan itu berlangsung sejak zaman lama, Pak. Zaman Andas, Pak Gunter, sampai sekarang. Karena kita mungkin merasa itu tidak terlalu penting, ya tidak terlalu penting karena ya kita masyarakat kita kan sangat kekeluargaan, sehingga udahlah di rumah saya aja. Kalau mau ambil gedung nanti saya tanggung, kan gitu. Sehingga, nah harusnya ke depan kita sudah memikirkan untuk merajut masa depan, karena sekarang meningkatnya dinamisnya situasi gitu ya. Kalau dulu kita bolehlah bangga terkenal sebagai pelaut, ya pelaut ulung lah atau pedagang lah gitu ya. Tetapi ya sekarang lautnya kita sekarang ini bukan lagi laut yang seperti dulu dan yang ada sekarang, tetapi lautnya adalah dunia maya. Kan lautnya sekarang kan bagaimana kita berlayar di dunia maya. Mungkin Bapak Ibu anak-anaknya sudah sampai duluan ke Moskow, kemana gitu ya, tanpa harus ke sana, karena dunia ini tidak ada lagi kebatasan. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu sekretariat itu menjadi motor bagi sebuah organisasi, harusnya ya menjadi motor. Sekalipun kita semua punya rumah yang bagus yang bisa dijadikan sekretariat, tetapi mungkin ada tempat kongko-kongko ya untuk supaya kekeluargaan bisa dibina dan masa depan bisa dirajut, ya itu yang melatar belakangi ya. Jadi sekretariat itu penting, yaitu untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi. Jadi tata kelola organisasi bisa jadi bukan organisasi kekuatan. Sudah waktunya kita KKSS, HMP tidak berpikir lagi bahwa KKSS dan HMP ini adalah organisasi kekeluargaan.
tetapi kita mulai hal-hal yang modern, ya. Supaya menuju ke modern maka harus di sekretariat. Tapi tidak hanya sekedar sekretariat, karena sekretariat ada dua hal, yaitu komponennya yang ada dua, yaitu fisik dan non fisik. Kalau fisiknya ya bangunan, ya punya, ya tidak usah terlalu bagus, tapi non fisiknya harus bagus. Non fisiknya sekarang ini harus berbasiskan IT, tentu berbasiskan IT, sehingga tadi hitung-hitungan Prof. Manjaya tadi saya juga menciptakan pakai kalkulator Pak, 1.500.000 orang KKSS. Kira sepertiganya aja Pak, 500.000, 100.000 aja satu Pak, 100.000 kali maksud 50 M Pak, saja di sekretariat itu 50 M saja. Kalau kita seperti itu ya bisa idealnya begitu. Kalau 100.000 katakanlah 10.000 per bulan kan bisa itu misalnya. Dan ini bukan tidak mungkin kalau ke depan kita bisa bangkitkan lagi apa yang dulu yang 1.000 ya, 1 mega. Iya, mega gitu ya. Nah ini yang penting ya. Nah pertanyaannya, bisakah sekretariat itu terwujud? Itu kan jadi pertanyaan itu selama ini sampai sekarang, sampai hari ini. Karena kita jawabannya pasti bisa, asal ada tahapan-tahapannya. Jadi ada prinsip implementasinya. Pertama adalah harus bertahap. Mungkin tidak bisa setahun jadi, kecuali kalau ya ada donatur yang langsung bisa jadi ya. Kemudian realistis, ini harus realistis, jadi tidak mengada-ada gitu. Lalu supaya dipercaya, supaya semua orang bisa menyumbang 100.000, yang 500.000 orang itu harus transparan dan akuntabel. Jadi itu yang penting, karena kita ini banyak curiga-curiga. Saya tahu ada kayak sekalipun 100.000 ya kalau masuk, kalau jadi sekretariat, kalau enggak ya seperti itulah. Nah kita buat akuntabel dan transparan. Gitu ya. Kemudian mengutamakan kepemilikan aset. Jadi aset itu bukan milik orang, tapi milik organisasi. Nah, jadi nanti kan muncul ide tadi itu, ada ide aset, berarti mungkin KKSS atau HMP punya badan atau PT kalau perlu yang memelihara aset, ya termasuk berusaha kan untuk kelangsungannya. Karena tema yang diberikan bukan hanya sekretariat ini Pak Ketua ya, sekretariat yang berkelanjutan. Nah berkelanjutannya artinya jangan hanya bangun, tapi bisa dijaga gitu. Kemudian mengedepankan partisipasi anggota, itu yang oke lah. Kalau bisa semua anggota ikut berpartisipasi. Oleh karenanya di sekretariat itu harusnya ada ruang pertemuan atau pendopo yang bisa digunakan oleh semua warga. Nah strateginya ya, yang pertama adalah legitimasi dan tata kelola. Jadi ini untuk mencegah konflik internal. Jadi kita legalisasi lah. Jadi jangan ya kekeluargaan boleh lah, tapi kalau kekeluargaan itu bisa ada konfliknya, jadi saling mencurigai, tapi tidak legalisasi. Kemudian model pembangunannya bertahap, ya pembangunannya bertahap, baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian desainnya efisien aja, efisien supaya tidak makan banyak biaya, gitu ya. Kemudian digitalisasi ini wajib Pak, digitalisasi sudah zamannya saat ini, digitalisasi tentang sekretariat. Nah, kalau boleh saya mengusulkan atau menginisiasi roadmap 5 tahunnya, ya. Jadi tahun kelima itu kita harus tahun kelima ini Pak Ketua, tahun kelima sudah permanen berdiri. Kita targetkan dulu 5 tahun sudah permanen berdiri dan beroperasi. Kita pasang dulu kemudian status asetnya
legal ya. Itu dulu legal, jadi supaya tidak digugat orang ya. Kemudian sistem administrasinya sudah bagus pada 5 tahun lagi. Kemudian operasionalnya dibiayai oleh pendapatan komitinya. Jadi termasuk jalan anggota dan sebagainya, ya, termasuk untuk usaha. Nah, kalau kita boleh rinci tahun per tahun, tahun pertama itu adalah konsolidasi dan legalisasi. Jadi legalitas lahan, konsolidasi organisasi dan sebagainya. Tahun kedua adalah akuisisi lahan dan kepastian aset, katakanlah begitu ya. Ya syukur-syukur kalau bisa cepat. Ya, tahun ketiga sudah pembangunan tahap 1. Semua pembangunannya itu sudah selesai lah, tapi belum aksesorisnya belum. Tahun keempat baru penguatan infrastrukturnya termasuk member dan sebagainya, termasuk yang non fisik, dan tahun kelima sudah selesai. Kalau kita berpikir bertahap itu mungkin lebih realistis daripada kita tidak membuat planning gitu ya. Nah, sumber pendanaan ini yang penting kan, dari mana sumber pendanaan? Pertama yang tadi Prof. Jaya yang sampaikan jujur anggota, yaitu siapa tahu bisa membangkitkan lagi itu hitungan saya mudah sekali dan masuk akal itu. Sepertiganya yang penduduk Sulawesi Selatan di Kaltim itu satu kali nyumbang 100.000 aja itu sudah 50 M sudah jadi itu. Kalau ya Pak ya, kalau kita mau bagi per bulan ya 10.000 ya, kalau 1.000 kayaknya sudah tidak nilai Pak. Kalau 1.000 ya sudah konsep dulu, sudah ada inflasi ya 10.000 lah dalam semua. Jadi dalam setahun ada 100.000 minimal ya, kalau komplit ya 120.000 itu dapat 50 M. Kemudian iuran khusus pembangunan. Jadi kan ada mungkin yang ada tokoh-tokoh kita 100.000 terlalu kecil, 100 juta saya gitu. Ya ada tokoh-tokoh yang khusus untuk membantu pembangunan, itu sudah 2 sumber. Kemudian sumber ketiga adalah donasi lain lah dari masyarakat luas, tapi ini mungkin KKSS tidak mau ya, HIP tidak mau. Misalnya seperti masjid itu ya, donasi itu. Yang unik adalah tapi ini digunakan oleh KBBKT ya, Beban Banjar. Ya. Itu bikin sekretariat Badilkap SS itu bertingkat 4 ya, 3 atau 4 itu semua APBD. Waktu pagi yang sekda. Nah, saya cek di Kister Pak, selama ini KKSS tidak pernah minta bantuan. Itu mungkin juga tidak pernah minta bantuan di Pemprov. Ya, tidak pernah dibantu atau tidak pernah minta bantuan, salah satunya. Ya, jadi apakah itu karena peluang itu ada. Kalau mau menggunakan peluang itu, maka KSS atau HIP harus punya yayasan, semacam yayasan. Karena biasanya yang dibantu adalah yayasan seperti masjid atau dan lain-lain. Dan ini yang hal kedua selain PT tadi dan yang harus dibikin yayasan. Mungkin sudah waktunya difikirkan membuat yayasan. Kemudian yang selanjutnya sumbernya adalah fundraising. Ya bisa event seni budaya, kemudian bisa bazar atau apa gitu ya. Ini fundraising yang menghasilkan sesuatu lah untuk membantu, baik itu permanen maupun mungkin insentif. Dan yang terakhir yang bilang Pak Imron tadi, saham, kepemilikan saham. Kalau sudah punya PT, sudah punya yayasan, maka itu sudah bisa masalah kepemilikan saham. Saya kira masuk akal. Kan banyak tokoh kita mau menyebar dan merasa memiliki ya udah pakai
pakai saham ya, dan Pak Imron nanti menjelaskan tentang hal itu. Nah ini cara-cara kita untuk menggali pendanaan yang bisa untuk sekalian. Mudah-mudahan periode berikutnya KKSS, periode berikutnya AMP yang Pak Ketua lanjut lagi, insya Allah AMP punya sekretariat, mudah-mudahan. Kenapa tidak? Kenapa harus dibahas? Karena pasti ada niat untuk membuat itu ya. Jadi mudah-mudahan dari kekuatan yang ada di KKSS kita bisa membuat sendiri tanpa harus mungkin ya, karena KKSS mungkin tidak ingin meminta menggunakan dana pemerintah ya, tapi saya kira dana sendiri insya Allah bisa. Jadi manfaatnya ini sangat bagus ya, sangat strategis ya tentang KKSS ya, tentang sekretariat, karena ke depan ya kita ini inginnya organisasi kita sekalipun basisnya kekeluargaan, tetapi operasionalnya modern, harusnya begitu, digitalisasi ya dan sebagainya yang menyangkut. Karena ke depan lautan kita adalah dunia maya, jadi anak-anak kita pintar-pintar dan saya kira mampu untuk menjadikan semuanya organisasi kita lebih baik. Saya tidak terlalu banyak sekretariat kita bahas, nanti mungkin banyak pertanyaan tentang itu. Bapak Ibu tentu punya ide, masing-masing punya ide sendiri. Apa yang saya sampaikan ini ada trigger aja ya, hanya memancing Bapak Ibu. Kira-kira bisa tidak diwujudkan? Karena sampai sekarang kita belum punya sekretariat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,